Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amsal Junid dalam seri kuliah pengantar akuntansi dengan topik menghitung penyusutan aset tetap. Tersedia banyak metode yang dapat dipilih untuk menghitung penyusutan aset tetap ini, di antaranya metode garis lurus, metode saldo menurun, jumlah angka tahun, dan metode unit produksi. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing aset tetap yang akan disusutkan. Kita akan membahas masing-masing metode ini satu persatu. Pertama, metode garis lurus. Dengan metode garis lurus, beban penyusutan sama setiap tahunnya. Nilai yang dapat disusutkan akan dibagi rata selama umur ekonomis aset tersebut. Nilai yang dapat disusutkan adalah harga perolehan dikurangi dengan taksiran nilai sisa aset tersebut setelah habis umur ekonomisnya. Contoh, jika suatu aset dengan taksiran umur 20 tahun, maka rate penyusutan setahun adalah 5%, yaitu 100% dibagi taksiran umur 20 tahun. Sebagai ilustrasi, kita misalkan PTA membeli mesin pabrik pada tanggal 1 Januari 2021 dengan faktur 100.000 dibayar tunai dan dibayar biaya angkut Rp1.000, biaya pemasangan Rp1.500, biaya pengujian Rp2.500, dan mesin tersebut selesai diuji dan mulai digunakan 1 April tahun 2021. Sehingga nilai perolehan adalah Rp105.000 dan diasumsikan nilai sisa setelah habis umur ekonomis mesin tersebut Rp5.000. Sehingga nilai yang dapat disusutkan adalah Rp105.000 harga perolehan dikurang Rp5.000 nilai sisa sama dengan Rp100.000. Sekarang kita hitung beban penyusutan dan akumulasi penyusutan setiap akhir tahunnya. Dengan asumsi taksiran umur ekonomis 5 tahun, maka rate penyusutan adalah 20% per tahun, yaitu 100% dibagi rata selama 5 tahun, yaitu 20%. Sehingga penyusutan per tahun adalah 20% dikali dengan 100.000. 100.000 adalah nilai yang dapat disusutkan, harga perolehan dikurang dengan nilai sisa, sehingga diperoleh penyusutan per tahun adalah 20.000. Sehingga untuk tahun 2021 yang hanya digunakan 9 bulan, yaitu mulai dipakai tanggal 1 April, jumlah penyusutannya, beban penyusutannya adalah 15.000. Sehingga akumulasi penyusutan pada akhir tahun 2021 adalah 15.000, karena ini tahun pertama. Kemudian nilai buku mesin akhir tahun 2001 adalah harga perolehan 100.000, 105.000, dikurang akumulasi penyusutan 15.000 sama dengan 90.000. Sedangkan beban penyusutan untuk tahun 2022 adalah 20.000 penuh 1 tahun. Dan akumulasi penyusutan akan menjadi penyusutan tahun pertama 15.000 tambah penyusutan tahun 2022 sama dengan 35.000. Sehingga nilai buku mesin pada akhir tahun 2022 adalah 105 dikurang 35 dapat Rp70.000. Selanjutnya kita akan bahas metode saldo menurun ganda. Dengan metode saldo menurun ganda, beban penyusutan akan semakin kecil dengan semakin tuanya aset tersebut. Beban penyusutan ditentukan oleh nilai buku, taksiran umur ekonomis, dengan tidak memperhitungkan nilai sisa, dan tarif penyusutan adalah 2 kali tarif penyusutan dengan metode garis lurus. Beban penyusutan dihitung dengan mengalihkan tarif penyusutan dengan nilai buku.
di mana nilai buku adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk ilustrasi, kita contohkan sebuah aset tetap dengan taksiran umur ekonomis 5 tahun, harga perolehan 100.000, maka tarif beban penyusutan per tahunnya adalah 40%, yaitu 100% bagi 5, 20% dikali atau didabelkan kali 2 menjadi 40% per tahun. Jika harga perolehan aset tersebut 100.000, maka aset tersebut dimulai digunakan tanggal 1 April, maka penyusutan untuk tahun pertama adalah 40% dikali 100.000 sama dengan 40.000 dikali dengan penyusutan untuk 9 bulan, yaitu 9/12 dikali 40.000 dapat 30.000. Untuk tahun berikutnya dapat kita hitung. Tahun kedua, nilai buku awal tahun kedua adalah 70.000, yaitu 100.000 dikurang dengan penyusutan tahun pertama 30.000. Maka penyusutan tahun kedua adalah 40% dikali 70.000 dapat 28.000, penuh 1 tahun. Dan untuk tahun ketiga 40% dikali 42.000, yaitu nilai buku awal tahun ketiga dapat 16.800, dan nilai buku awal tahun keempat adalah 25.200 dikali tarif 40% dapat 10.080 rupiah. Dan tahun kelima 40% dikali nilai buku awal tahun kelima dapat 6.048 rupiah. Selanjutnya, metode jumlah angka tahun atau sum of the year digits. Dalam metode sum of the year digit, besarnya beban penyusutan ditentukan oleh harga perolehan, taksiran nilai sisa, taksiran umur, dan tahun pemakaian. Sama dengan metode double declining balance method, beban penyusutan tahun-tahun pertama lebih besar dari tahun-tahun kemudian. Metode penyusutan ini cocok digunakan untuk aset yang manfaatnya berkurang dari tahun ke tahun, atau untuk aset yang biaya pemeliharaannya dan biaya operasionalnya meningkat semakin tua umur aset tersebut. Beban penyusutan dihitung dengan mengalihkan nilai yang dapat disusutkan dengan pecahan penyusutan. Pecahan penyusutan terdiri dari penyebut dan pembilang. Penyebut adalah jumlah angka-angka umur aset tersebut. Contoh, jika umur ekonomis aset tersebut 5 tahun, maka penyebut pecahan penyusutannya adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sehingga dapat 15. Dan pembilangnya adalah untuk tahun pertama jumlah umur ekonomi untuk tahun pertama adalah umur ekonomis aset tersebut, tahun kedua dikurang 1 yaitu 4, dan tahun ketiga 3, tahun keempat 2, dan terakhir untuk menjadi pembilang adalah 1. Untuk ilustrasi, perhatikan contoh berikut, yaitu sebuah aset mesin, harga perolehannya 110.000. Taksiran nilai sisa setelah habis umur ekonomisnya adalah 10.000, sehingga nilai yang dapat disusutkan adalah 100.000. Dengan taksiran umur ekonomis 5 tahun, maka penyusutan per tahun pemakaian aset ini adalah tahun pertama 5/15 kali 100.000. 100.000 adalah nilai yang dapat disusutkan, yaitu harga perolehan dikurang dengan nilai sisa, dapat 33.333. Tahun pemakaian kedua 4/15, tahun pemakaian ketiga 3/15, tahun pemakaian keempat 2/15, dan tahun pemakaian kelima adalah 1/15. Angka-angka yang kita peroleh adalah beban penyusutan untuk masing-masing tahun pemakaian. Sedangkan jika
terdapat perbedaan tahun pemakaian dengan tahun buku, maka kita memerlukan perhitungan tambahan untuk menentukan beban penyusutan untuk masing-masing tahun buku. Jika mesin tersebut digunakan mulai dari 1 April tahun 2021, sedangkan tahun buku berakhir 31 Desember, maka perhitungan beban penyusutan untuk masing-masing per tahun buku adalah sebagai berikut. Beban penyusutan tahun 2021 untuk 9 bulan adalah 9/12 kali 33.000, yaitu beban penyusutan untuk tahun pemakaian pertama dapat 25.000. Sedangkan untuk tahun 2022, kita habiskan dulu yang tahun pemakaian pertama, yaitu 3 bulan tahun pemakaian pertama dan 9 bulan tahun pemakaian kedua, yaitu 3/12 kali 33.000 dapat 8.000 dan 9/12 kali 26.667 dapat 20.000 sehingga dapat 28.000. Dan untuk tahun 2023 kita habiskan untuk tahun pemakaian pertama dulu 3/12 kali 26.667 dapat 6.667 dan 9/12 kali 20.000 dapat 15.000. Sehingga beban penyusutan untuk tahun 2023 adalah 21.667. Selanjutnya kita akan bahas metode unit produksi atau unit of production method. Beban penyusutan ditentukan oleh harga perolehan, taksiran nilai sisa, taksiran jumlah unit produksi selama umur aset tersebut atau sama dengan kapasitas produksi aset tersebut. Metode ini cocok digunakan untuk aset tetap yang masa manfaatnya tidak banyak terpengaruh oleh umur perolehan, tetapi sangat dipengaruhi oleh jumlah produk yang telah dihasilkan atau jam kerja yang telah dilalui. Untuk ilustrasi kita contohkan, PTA membeli aset mesin pabrik dengan nilai faktur 150.000, dengan biaya angkut 1.000, biaya pemasangan 1.500, dan biaya pengujian 2.500, sehingga total biaya tambahan adalah 5.000, sehingga harga perolehan adalah 155.000. Mesin tersebut selesai diuji coba dan mulai digunakan dalam produksi tanggal 1 April tahun 2001. Dan dengan asumsi mesin tersebut dapat menghasilkan 10.000 unit barang dan taksiran nilai sisa Rp10.000, maka tarif penyusutan adalah Rp145.000, yaitu nilai yang dapat disusutkan, dihitung dari harga perolehan dikurang taksiran nilai sisa, dibagi dengan 10.000, yaitu total kapasitas, diperoleh Rp14.50 per unit produksi. Jika pada tahun pertama dan tahun kedua masing-masing dihasilkan 2.500 dan 3.000 unit produksi, maka penyusutan tahun pertama adalah 2.500 kali Rp14,5 dapat Rp36.250, dan untuk tahun kedua adalah 3.000 kali Rp14,5 dapat Rp43.500. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.